Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang hmm, ada seseorang yang teringat kamu terus saat ini. Oke, energinya dari siapa? Orang ini yang selalu teringat kamu terus. Kita mulai aja ya. Oke, seseorang ini nampaknya ingin mengekspresikan rasa cinta dia. Kayaknya dia pengen calling you, pengen telepon kamu, pengen message kamu ya, pengen pengen menghubungi, pengen menghubungi kamu karena dia selalu thinking of you, letting you know, ya. Dia pengen, dia selalu kepikiran kamu, pengen tahu keadaan kamu, kayak gitu, ya. Eh, aku lihat ini orang girl with snake. Ya, jadi mungkin orang ini orang yang narsis, ya, orang yang selalu apa sih? eh, mementingkan diri sendiri, ya, mementingkan diri sendiri. Orang ini tuh diperkuat lagi ya, narsis banget. Hmm. Mungkin dia pernah melakukan sesuatu hal tentang pengkhianatan. Orang ini memang sempat dulu pernah kayak memanfaatkan kamu, mungkin secara materi, dari waktu, perasaan, seperti itu ya. Terus mungkin dulu kamu pernah merasakan dari dia ini cinta sepihak ya, atau mungkin sekarang dia merasakan cinta sepihak dengan kamu. Dan saat ini tuh dia lagi fokus pada diri sendiri, ya, terus itu lagi healing, terus fokus juga dengan pekerjaan ya. Intinya gini, dia lagi sedang menstabilkan hidup ya, terutama dari materi, kemudian dari tanggung jawab seperti itu. Oh, lihat ya, benar-benar lagi fokus tentang diri sendiri, pencapaian diri sendiri. Karena di sini dia ingin menghidupkan kembali ya diri dia, karena mungkin sempat dia ini bangkrut atau secara keuangan ya drop gitu ya, atau ya dia baru kena musibah atau apa, dia ingin punya fase baru di dalam hidupnya. Aku lihat di sini dia sedang bertransformasi, sedang bertumbuh ya, sedang open minded, sedang mencoba untuk apa ya, berpikiran positif atau ya melakukan perubahan, ya melakukan perubahan. Ya, dia orang yang dulu pernah mungkin mengkhianati kamu, ya dia menghadirkan pihak ketiga, mungkin dia selingkuh, apa ya, mungkin juga saat ini ya dalam keadaan hidup dia lagi banyak persaingan nih, kalau aku lihat ya orang ini lagi banyak persaingan, mungkin dari karir ya, karir dia atau pekerjaan dia ini saingannya itu banyak ya. My life is not as together it seems. Jadi apa yang kamu lihat keadaan dia sekarang yang kamu kira dia baik-baik saja, it's no. Enggak ya. Ya keadaan dia sebenarnya lagi nggak baik-baik saja. Apa yang kamu lihat ya sekarang itu berbanding terbalik dengan sesungguhnya realnya dia. Dia merasa bersyukur dengan hadirmu, dia secara spiritual sekarang tuh lebih kuat gitu ya. Mungkin dia lebih kuat ibadahnya, ya, melakukan amalan-amalan apa gitu ya. Dan menurut dia untuk saat ini kayaknya belum tepat bagi kita untuk bisa bersama. Tapi sesungguhnya dia ini ada harapan, ada keinginan untuk memperlakukan kamu dengan baik. So, aku lihat mungkin kan dulu dia pernah mengkhianati kamu, pernah memperlakukan kamu tidak baik ya. Terus keadaan dia
saat ini tuh lagi drop ya, lagi, berada di posisi terbawah hidup dia, dan aku lihat di sini kayak dia kan ingin bertransformasi ya, sudah sadar berarti kan, atas kehidupan dia yang tidak boleh selalu, melakukan banyak kesalahan, mengkhianati, menyakiti orang lain seperti itu. Sehingga kalau aku lihat di sini ada kesadaran ya dari orang ini ingin seperti memperbaiki hubungan dia dengan kamu, ingin, apa ya, memperlakukan kamu dengan baik seperti itu ya. Karena setelah, keadaan dia seperti ini, aku lihat kamu itu dia melihat kamu itu, kok ya lebih bahagia tanpa dia gitu. Nah, itu yang membuat dia merasa lebih was-was ya, kenapa kamu lebih bahagia tanpa dia? Sehingga dia kayak merasa semacam kayak rendah diri gitu ya, sebegitu apa ya, bisanya ya kamu bahagia dengan dirimu gitu. Apa kalau sama aku kamu tidak bahagia? Ya jujur ya nggak bakalan bahagia lah ya kamu dengan dia kalau misalkan dia pernah menghadirkan pihak ketiga, dia pernah selingkuh, pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Nah, jadi dia kayak ada rasa rendah diri ya ketika dia bersama kamu dia tidak memperlakukan dengan baik, dan mungkin akhirnya kamu trauma atau akhirnya kamu tidak merasa bahagia dengan dia, ketika kamu lepas dari orang ini lah kok kamu lebih bahagia. Nah, itu yang membuat dia merasa malu ya, malu bersalah sama kamu, terus merasa nggak enak juga sama kamu kan. Kalau aku lihat memang dari awal ya, dari awal kamu kenalan sama orang ini, kenal dengan orang ini, menjalin hubungan dengan orang ini, kamu tahu bahwa hubungan ini kok ya monoton banget. Hubungan ini tuh nggak ada effortnya, nggak ada perkembangannya. Dan dia pun sebenarnya tahu, dia sadar itu. Karena sejujurnya orang ini tuh terlalu fokus pada hal materi, yang bersifat materi. Orang ini memang hidupnya terlalu berfokus pada materi. Dan dia menurut dia ya, kalau misalkan secara materi dia ini mapan, ya secara materi dia ini baik, maka dia tuh menganggap bahwa dia bisa melakukan segalanya. Ya, apa sih harga diri dia akan naik gitu, dia akan lebih percaya diri. Nah, sedangkan keadaan dia saat ini tuh kalau aku lihat hmm, mungkin itu secara materi belum belum baik-baik saja. Terus itu juga kalau aku lihat sejujurnya orang ini tuh orang yang menganggap suatu hubungan, komitmen atau pernikahan itu sangat sakral ya. Sangat-sangat penting sehingga orang ini kalau mau berkomitmen, dia harus sangat lebih mengenal dulu pasangan dia. Dia nggak asal comot ya, kamu cantik, kamu kaya, kamu pintar, langsung dinikahin, nggak gitu ya. Tapi benar-benar yang sedetail itu, dia ingin lebih mengenal kamu, apa namanya, kualitas dirimu, kebiasaanmu, karaktermu, itu harus dia kenali terlebih dahulu. Jadi sebenarnya bukan orang ini tidak mau, tapi dia juga harus melihat dari banyak perspektif ya. Dari sisi kamunya secara karakter itu memang sesuai nggak dengan dia. Terus kamu udah ada kesiapan belum untuk diajak komitmen? Terus kira-kira cocok nggak sifat aku dan kamu? Karena menurut dia gini, waktu pacaran, waktu perkenalan, ya dengan waktu ketika kita sudah menikah atau ya sudah berkeluarga, itu beda gitu rasanya ya. Apa sih? Ketika kita sudah menikah, jalan pola pikir itu akan berbeda sehingga akan mempengaruhi karakter. Semuanya akan terungkap di saat kita sudah menikah gitu ya. Sehingga dia tidak mau salah pilih kayak gitu ya. Jadi mungkin antara kamu dengan dia ini berkenalan, menjalin hubungan atau ya penjajakan gitu ya, itu mungkin punya rentan waktu yang lama, mungkin bisa bertahun-tahun karena orang ini memang sangat selektif ya, sangat selektif. Orangnya baik hati, orang yang bisa dipercaya, orang yang setia, orang yang tegas ya, dan orang yang memang tidak terburu-buru dalam berkomitmen. Dia memang harus bisa settle dulu ya. Aku lihat di sini dia harus settle dulu. Terus itu orang yang sangat menyayangi dan mencintai
keluarga ya, dia akan membuat bagaimanapun caranya dia akan membuat keluarga dia atau orang-orang terdekat dia itu merasa nyaman ada di dekat dia. Dan bahkan di sini kamu, bahkan untuk kamu pun begitu. Dia ingin kamu itu selalu bahagia ada di dekat dia. Dengan cara apa? Ya, dalam segala hal dia bisa eh, apa ya, menutupi kekurangan dia, kekurangan kamu. Intinya di sini dia pengen banget membuat kamu bahagia di sisi dia dan nyaman di sisi dia kayak gitu. Jadi orang ini tuh pengen settle dulu, dianya juga harus mungkin secara materi, mental, emosional juga stabil dulu kayak gitu ya. Jadi orang ini memang kalau aku lihat sih pemikirannya sudah dewasa dan pemikirannya itu jauh memandang ke depan ya untuk masa depan kalian kayak gitu. Dan memang energinya orang ini dulu pernah membohongi kamu, banyak rahasia, mungkin pernah menipu kamu, bahkan berselingkuh, mengkhianati kamu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga dia sempat pernah menyembunyikan sebenarnya apa sih perasaan hati dia ke kamu gitu ya. Dia kayak nggak jujur gitu ya dengan perasaan dia ke kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia orang yang nggak terlalu terbuka, nggak terlalu jujur dulu ya, dulu sama kamu itu pernah nggak jujur, nggak terbuka sama kamu. Terus itu hubungan kalian ini banyak sekali disabotase ya, disabotase. Ada seseorang di hubungan kalian menyabotase hubungan kalian itu, terutama dari pihak yang awalnya jadi temen, akhirnya jadi demen gitu loh. Ya, jadi dia bekerja di suatu tempat. Nah, dia bekerja dengan seseorang ya, ya mungkin ya banyak lah, mungkin teman kantor kayak gitu ya. Ada yang awalnya itu baik, terus jadi temen, akhirnya jadi demen, akhirnya dia selingkuh dengan teman sekantornya itu. Dan dialah yang akhirnya pihak ketiga inilah yang menyabotase hubungan kalian akhirnya tidak terrealisasi. Hubungan yang romantis. Dan aku lihat di sini memang orang ini banyak sekali menundanya ya dengan kamu dari hal segi apapun, pertemuan, komunikasi, apalagi janji, ya apapun yang janji-janji yang pernah dia lakukan rata-rata itu semuanya ditunda sama dia. Kenapa? Karena kalau aku lihat mungkin entah ini dari kamu atau dia ya, yang merasa kayak belum ada kesiapan. Ya, belum siap untuk berkomitmen, secara materi juga belum siap mungkin. Jadi, apa ya, mau dipaksakan kayak mana juga ini akan sulit gitu. Sehingga aku lihat memang banyak energi penundaan dari si dia ini terhadap kamu. Untuk merealisasikan apapun, misalkan bertemuan secara fisik atau ngajak kamu tunangan atau ngebahas apa kayak gitu ya, itu banyak yang dia tunda. Bahkan komunikasi pun sering sekali dia tunda karena dia melihat perspektif dari kamu dan dianya. Kalau misalkan kamunya misalkan lagi sibuk ya dia nggak akan mengganggu kamu dan kalau misalkan dia yang lagi sibuk dia tidak akan juga berkomunikasi dengan kamu atau merealisasikan keinginan dia. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa untuk saat ini kayaknya dia belum siap gitu ya, belum siap untuk berkomunikasi dengan kamu. Tapi bukan berarti dia melupakan kamu, enggak. Orang ini selalu kepikiran kamu terus, ya. Banyak hal yang ingin dia ceritakan ke kamu ya, terutama hal-hal baik yang sempat dia dapatkan ya. Terus itu hal-hal baik yang kamu miliki terhadap dia. Mungkin kamu dulu itu kamu itu sosok seseorang yang humble, kamu itu orang yang selalu mengerti dia, yang tulus pada dia kayak gitu ya. Itu ingin dia ceritakan. Pokoknya dia tuh pengen berbagi cerita dengan kamu mengenai hal-hal baik atau berita-berita baik sama kamu ya. Jadi penundaan yang dia lakukan ini bukan berarti dia ingin melupakan kamu, tidak, tapi memang menurut dia keadaannya belum tepat kayak gitu ya. Makanya di situ ada the timing just wasn't right for us. Jadi menurut dia kalau untuk pertemuan atau komunikasi sekarang itu kayaknya belum belum bisa gitu ya. Ada yang masih dia harus prioritaskan di sini. Memang sempat ya hubungan kalian ini akhir-akhir ini tuh kayak monoton, kayak basi, kayak flat, kayak ya nggak ada gairah, kayak nggak ada semangat.
untuk memperjuangkannya ya. Sehingga inilah yang membuat situasi kamu dengan dia saat ini tuh saling menarik diri, saling menutup diri, saling menghindari ya, karena memang mungkin perasaan kalian satu sama lain tuh sudah mulai memudar, atau ya sudah tidak ada gairah, atau mungkin ya karena memang lagi memprioritaskan sesuatu sehingga tidak bisa memfokuskan ke kamu. Sehingga inilah yang membuat kalian akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya. Tapi kalau aku lihat di sini akan segera ada apa ya? Kemunculan kembali percikan gairah koneksi ya dari orang ini ya. Kalau aku lihat dia akan segera menghubungi kamu ya. Dan akan timbul lagi gejolak emosi, rasa cinta dia ke kamu. Jadi mungkin kira-kira berapa ya? Mungkin di 1 bulan ke depan ya, di 1 bulan ke depan, mungkin di tanggal 7, di tanggal 8, sorry, di tanggal 8 atau di tanggal 17 atau di tanggal 26 atau di musim panas gitu ya, di musim panas. Jadi oke, setiap orang beda-beda energinya ya, dan untuk waktu itu nggak bisa dipastikan. Jadi ada kemungkinan aja, kemungkinan ya 1 bulan ke depan di sekitar tanggal 8, tanggal 17 atau tanggal 26. Atau di musim panas ya, kalau kalau aku di daerahku sekarang lagi musim hujan. Ya nggak tahu kalau di daerah kalian, karena kan Indonesia dibagi-bagi ya untuk untuk waktunya. Jadi kalau aku lihat orang ini masih belum bisa melepas kamu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini orang ini sedang mengevaluasi setiap situasi dan sangat berhati-hati sebelum mengambil langkah apapun terhadap hubungan ini dan terhadap kamu. Karena gini, aku lihat di sini dia sedang menangani konflik atau sedang apa ya? Sedang menyelesaikan sesuatu gitu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu itu tahu perasaan orang ini ya. Dan mungkin dia memang sudah pernah mengungkapkannya ke kamu. Jadi sebenarnya kalian sama-sama tahu perasaan satu sama lain ya. Cuman orang ini sedang mencoba menekan emosi ya yang dia rasakan, karena gini, orang ini sayang, cinta sama kamu tapi tidak bisa dekat dengan kamu, tidak bisa merealisasikan perasaan dia ke kamu, sehingga orang ini tuh sangat emosional, sangat sensitif, frustasi bahkan ya, karena harus menahan perasaan dia tapi tidak bisa terrealisasi ke kamu. Terus itu juga gini, ada suatu perbedaan tentang pola pikir atau situasi ya di antara kalian, sehingga di sini dia itu kayak punya pemikiran begini, hubungan kita itu bakalan bisa terrealisasi, bakal bisa langgeng kalau aku dan kamu itu sama-sama satu pemikiran, pada situasi yang sama, pada prinsip yang sama, seperti itu. Sedangkan keadaan kita ini masih berbeda. Mungkin secara finance ya, karena kan aku lihat di sini finance yang lebih kuat ya dari dia yang sedang dia usahakan. Mungkin secara finance kalian itu masih berbeda gitu ya. Mungkin kamu secara keuangan, karir lagi baik-baik saja, sedangkan dia lagi terperosok, dia lagi apa ya, lagi kesulitan gitulah ya. Nah, sehingga mungkin inilah yang menghambat hubungan kalian, dan dia juga harus hati-hati, tidak bisa terburu-buru. Kalau misalkan dalam keadaan dia keuangan dia ini lagi drop kayak gini, dia tetap paksakan untuk menjalin hubungan dengan kamu, takutnya akan ada apa ya, kesalahpahaman, ada kesenjangan ya, ada kesenjangan di antara kalian, sehingga akhirnya pun menimbulkan masalah baru di hubungan kalian kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini sejujurnya orang ini frustasi banget. Dia selalu kangen, rindu, kepikiran kamu terus tapi tidak bisa terrealisasikan ke kamu ya. Orang ini benar-benar yang sedang memendam perasaan dia ke kamu ya, bahkan sampai gara-gara sering memendam perasaan ke kamu akhirnya menimbulkan ketidaksehatan secara mental ya, aku lihat di sini. Jadi nggak bahagia, moodnya jadi ya apa, moodnya tuh jadi berubah tiba-tiba kayak gitu loh ya, sering sering menyendiri, sering
ya meratapi, seperti itulah. So, aku lihat di sini, intinya orang ini berpikir mencoba untuk menghindari konflik dan argumen dari kamu. Makanya di sini dia melarikan diri atau menarik diri dari kamu. Dia takut kalau misalkan dia terus konfrontasi pada kamu, ya, dan nanti akhirnya menyebabkan perselisihan dan kehilangan kepercayaan dari kamu, ya, takutnya uh, dia apa ya, akan kehilangan kepercayaan dari kamu, kemudian ya bahkan bisa sampai benar-benar kehilangan komunikasi dari kamu. So, inilah ya seseorang yang sedang memikirkan kamu saat ini, ya. Bukan dia tidak mencintai kamu, tapi sejujurnya keadaan dialah yang membuat dia atau memaksa dia untuk tidak bisa terlebih dahulu memfokuskan ke kamu. Ya, dia berharap sih kamu memahami dia gitu ya, karena energinya eh, dia pergi tapi tidak ingin melepas kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya yang sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.